situ menyatukan di antara 4 unsur yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu api. Ketika kita berdiri, disitulah yang namanya unsur api. Api itu tegak berdiri, walaupun dimiringkan seperti apapun, itulah tegak berdiri. Begitu juga ketika kita dalam keadaan sholat, ketika sudah takbiratul ihram, disitulah mulai yang namanya mikir yang macam-macam, mikir dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dan di dalam ilmu tasawuf, ilmu dzikir thariqah, di situ disebutkan dengan nafi isbatnya, yaitu kalimat la, yaitu di latifatu akhfa, latifatu qalab, latifatul qalab, yaitu disitulah tempatnya yang namanya angan-angan, tempatnya yang namanya pikiran-pikiran yang melebihi daripada angan-angan kita, yaitu api. Dan ketika kita bisa mengelolanya ini, maka kita akan menghadapi yang kedua, yaitu di unsur angin. Angin ketika kita ruku itu mendatar itu sifatnya angin. Jadi ketika kita ruku, nah itu mendatar. Angin itu tidak pernah peduli, mau di depannya tembok, mau di depannya itu kayu besar, mau yang kayu kecil, mau rumput, mau tidak ada apa-apa, tetap angin itu tetap diterjang, menjalankan yang namanya rodanya, bagaimana perputaran angin tadi, yaitu di dalam ruku. Di dalam ruku inilah kita menyesuaikan yang namanya unsur angin tadi. Dan di dalam tasawufnya, zikirnya thariqah, yaitu ilaha. Ilaha, yaitu di dada sebelah kanan dan juga sebelah sini, yaitu limpah. Di sini tempatnya yang namanya kesombongan, tempatnya yang namanya keangkuhan, tempatnya yang namanya di mana di situ kita mengaku kita paling hebat, mengaku kita seolah-olah kita sebagai Tuhan. Ilaha, yaitu nafi isbat. Dan berikutnya yaitu ketika kita sujud, maka ketika sujud itu yang berupa yaitu unsurnya air, di mana unsurnya air itu akan selalu ke bawah. Di mana sujud ini, ketika kita sujud, di situ kita memikirkan bahwasanya kita hebat. Tetapi di sujud itulah kita itu merasa bahwasanya kita di hadapan Allah itu adalah kecil, kita di hadapan Allah itu hina. Tapi unsurnya air, yang namanya air itu selalu ke bawah, sehingga kan yang di bawah yang kita tengok bahwasanya kita merasa lebih di atas daripada yang lainnya. Di sujudnya itulah kita kelola. Dan ketika sujud ini kita bisa yang ininya yang namanya ilah. Jadi ilah di sujud itu kita hilangkan semuanya, kita hilangkan semuanya. Tidak ada apapun di situ ketika kita sujud. Kita khusyukkan bahwasanya disitulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yaitu di unsur tanah. Ketika kita duduk tahiyat akhir, tahiyat akhir tadi itu kita kelola. Ketika unsur tanah tadi itu kita bisa mengelolanya, di situ ada yang namanya ungkapan, yang ada yang namanya tahiyat akhir. At-tahiyyatu lillah mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ada perkara-perkara di situ yang percakapan-percakapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu unsurnya tanah ketika kita duduk tahiyat akhir. Sehingga kan ketika kita bisa mengelola yang 4 unsur tadi itu di dalam sholat, kita bisa mengimplementasikan, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan dan di dalam thariqahnya dengan zikir nafi isbat, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah tadi nafi isbat menghilangkan semua kebesaran makhluk dan juga memasukkan ke dalam hati kebesaran Allah. Bukan maksudnya kita buang semua makhluk, bukan berarti hanya Allah dalam hati kita. Ketika kita berpikir bahwasanya Allah lah yang besar,
Allah lah yang mempunyai segala sesuatunya. Bahwasanya makhluk ini hanyalah perancang, hanyalah perencana. Yang menentukan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan bisa dipastikan ketika kita sudah bisa menguasai 4 unsur tadi dalam diri kita, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka di situ kita bisa dipastikan nasta'inu bisobri wassalah. Kita bisa mencari yang namanya meminta, memohon pertolongan Allah dengan cara sabar dan juga sholat. Namun ada terusannya, sungguh susah yang seperti itu kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang toleransi, orang yang benar-benar konsentrasi kepada segala sesuatu yang ada di depannya. Kita menghadap kepada Allah, ya kita Allah tujuan kita. Namun kita sering lupa dengan apa yang dituju, dengan apa yang kita tuju. Namun yang tetap kita ini kan dalam diri kita, yaitu manusia itu terdiri dari 4 unsur, yaitu api, angin, air, dan juga tanah. Ini akan tetap ada dalam tubuh kita. Walaupun kita terbuat daripada kedua orang tua kita yang merencanakan, tetapi Allah tetap dari awalnya itu ya seperti itu. Sehingga kan orang-orang ahli tasawuf tadi itu, ini adalah pelajaran dari dalam tasawuf, bukan dari kitab fikih. Tak ada apa ya, tak ada, karena ini sesuai dengan yang namanya pengalaman dan juga yang namanya penelitian ijtihad daripada ahli-ahli tasawuf. Sehingga kan sholatnya orang ahli tasawuf, jangankan yang namanya bunyinya, yang namanya gempa, bunyinya namanya bom di dalam masjid pun tak akan bisa dirasakan ketika orang-orang ahli tasawuf benar-benar zikirnya mantap kepada Allah, wukuf qalbinya benar-benar mantap kepada guru-guru dan juga kepada Rasulullah, dan juga benar-benar bisa yang namanya wukuf qalbi. Sehingga kan yang di hadapan kita hanyalah Allah, yang di hadapan kita hanyalah penguasa daripada segala alam. Waktu itu kita belajar berzikir, belajar berkumpul, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mudah-mudahan ketika kita beribadah kepada Allah bisa menjadikan kita lebih yang namanya khusyuk kepada Allah, lebih konsentrasi, lebih yang namanya tertuju kepada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan semuanya. Itu kita mulai dengan istighosah.